Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah Masjid Baitur Rahman, MPR, DPR, DPD RI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ketua DKM Masjid Baitur Rahman yaitu Bapak Khairil beserta seluruh para pengurus-pengurus yang lainnya, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, keikhlasan untuk mengurus kemakmuran Masjid Jami Baitur Rahman MPR DPR. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Imam rawatib kita Al-Ustaz Haji Irfan mata'alallahu fi quli hayati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umurnya dalam keadaan taat, sehat walafiat, diberikan istiqomah untuk mengurus kemakmuran jamaah Masjid Baitur Rahman. Hadirin yang tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, yang seharusnya istirahat, rebah-rebahan, tapi alhamdulillah bersedia untuk menghadiri majelis taklim setiap hari Selasa ba'da zuhur, insyaallah. Mudah-mudahan dari setiap langkah dan niatnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mencurahkan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah pendek dari Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa kita sebut Imam Hambali. Biasa kita kenal dari 4 imam tersebut, ulama-ulama yang masyhur keilmuannya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. 4 mazhab tersebutlah yang dipegang oleh orang-orang muslim
di mana khususnya warga Indonesia memegang mazhab Al-Imam Syafi'i. Mungkin ada yang sebagian memegang Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tapi alhamdulillah pada hari ini ada sebuah kisah pendek yang dialami Imam Hambali, murid daripada Imam Syafi'i. Satu waktu Imam Hambali dalam sebuah perjalanan yang begitu jauh yang beliau tempuh, maka di dalam sebuah perjalanan tersebut ada sebuah tempat di mana tempat itu biasa untuk dipakai ibadah. Tempat yang kecil biasa kita sebut musola. Imam Hambali sholat di tempat tersebut, zikir di tempat tersebut. Ulama besar yang dikenal saat itu. Dan kemudian ternyata ketika melihat waktu yang sudah larut malam, ada seorang penjaga di tempat tersebut. Imam Hambali bertanya, apakah saya bisa istirahat di sini atau nginep di tempat ini? Ternyata penjaga tersebut tidak mengizinkan Imam Hambali nginep atau istirahat di tempat tersebut. Padahal masyhur kesolehannya, masyhur kealimannya. Lantaran orang itu pun tidak kenal. Maka hadirin rahimakumullah, tak lama kemudian tiba-tiba ada tukang roti liwat di tempat tersebut. Dia bertanya, "Pak, ada apa ini? Agak-agaknya seperti ada perdebatan." Kemudian Imam Hambali menjawab, "Iya, saya mau nginep di tempat ini tapi tidak diizinkan." Tukang roti itu pun tidak tahu bahwa itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi seluruh wilayah, seluruh masyarakat tahu bahwa terkenallah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagian orang belum menemukan ulama tersebut, belum berpapasan dengan ulama tersebut. Beda kalau dengan ulama zaman sekarang. Orangnya mah kita belum ketemu, di media udah ketemu, betul? Orangnya mah kita belum pernah salaman, tapi salah sedikit ngoceh melulu di media. Nah, inilah bedanya. Kalau dahulu tidak ada media, makanya sebagian masyarakat belum ada yang secara langsung melihat rupa dan wajahnya. Akhirnya tukang roti menawarkan diri, "Pak, kalau memang tidak diizinkan, boleh ada sekedar kamar kecil untuk menginap di rumah saya." Akhirnya diterima tawaran tersebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Datanglah ke rumah tersebut karena sudah mulai agak larut malam, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal istirahat langsung di tempat itu. Yang namanya tukang roti kalau malam, Pak, ngadonin roti, Pak, betul? Dia mah nggak main gaplek, nggak main catur, dia mah nggak ada dulu, nggak ada. Nggak gosok cincin kayak dulu tuh orang-orang gosok cincin sampai malam. Tapi ini yang namanya tukang roti, ngadonin roti dia. Tapi dalam ngadonin roti itu mulutnya nggak pernah diam. Selalu dia baca astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Yang dia baca kedengeran tuh sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar bertanya kepada tukang roti tersebut. Ketika nyamperin ke tukang roti yang sedang ngadonin di malam hari, dia bertanya, "Wahai tuan, saya melihat Anda ini selama membuat kue
Itu mulutnya nggak pernah diam, yang saya perhatikan bahkan terdengar suara istighfar. Apa sih yang Tuan baca? Yang saya baca adalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Terus berulang-ulang dia baca. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya? Silahkan Pak, silahkan. Apa sih manfaat istighfar itu? Apa sih faedahnya dengan Anda selalu melafadzkan istighfar setiap hari, bahkan setiap waktu? Ternyata jawaban tukang roti itu begitu dahsyat. Wahai Tuan, alhamdulillah dari apa yang saya baca ini, semua niat dan hajat saya selalu Allah kabulkan, dan saya merasa berkah dalam hidup saya. Walaupun hanya sekedar tukang roti, tapi kolbu saya tenang, hati saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang saya rasakan dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga saya nggak pernah lepas untuk istighfar kepada Allah. Oh begitu ya, iya. Padahal tukang roti pun tidak tahu bahwa itu ulama besar. Kemudian tukang roti tadi akhirnya melontarkan pertanyaan, wahai Tuan, saya ini sebenarnya punya hajat. Hajat apa Pak? Saya dari dulu ingin sekali berjumpa dengan ulama besar yang masyhur kealiman dan kesolehannya. Maksud Bapak apa? Saya Tuan ingin sekali berjumpa dengan ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata orang yang disebut ada di hadapannya. Nggak langsung ngaku. Emangnya kita Ustadz udah masuk TV cerita kemana-mana, udah masuk HP cerita kemana-mana. Nggak langsung ngaku Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dalam obrolan tersebut akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berkata, wahai Tuan, sebenarnya dari tadi hajat Tuan itu sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Tuan bagaimana? Bahwa saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang pendek ini, perjumpaan antara orang biasa dengan ulama yang masyhur kealiman dan kesolehannya, menjadikan suatu pelajaran untuk kita semua bahwasanya siapapun orang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Man lazimil istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah bakal berikan jalan keluar walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan logika kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi Allah yang mengurus segala urusan sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Mudah urusan kita, gampang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakhirkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di saat kita sulit, di saat kita susah, ternyata Allah berikan jalan rizki yang tidak disangka-sangka. Maka inilah pentingnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar istighfar, akan tetapi perbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fa ahbabta dawabaha faghfir minasyukr. Apabila nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingin nikmat itu tetap terus ada pada diri kita, maka perbanyaklah bersyukur. Dan apabila rezeki kita tersendat-sendat,
merasa kayaknya besok dapat lagi, besok kayaknya susah banget setiap hari. Faghfir minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi bentuk rupa kita. Dan ternyata dalam kesempurnaan tersebut bukan hanya sekedar ciptaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu, memberikan akal kepada kita supaya dapat berpikir di alam dunia ini, siapakah yang menciptakan kita, siapakah yang membentuk diri kita, supaya akal itu dapat bermain, insting itu dapat berpikir, dan kita bisa mengetahui hakikat tentang diri kita. Bukan hanya sekedar diberikan akal dan hawa nafsu, tapi Allah berikan rasa sama kita. Rasa, Pak. Terkadang manusia hari ini dalam keadaan senang, tak lama kemudian dalam keadaan susah, betul? Terkadang manusia saat ini dalam keadaan bahagia, besok tiba-tiba dalam keadaan sedih, betul? Terkadang manusia hari ini merasa ketika ibadah dilihat oleh Allah. Karena kenapa? Merasa dilihat oleh Allah, sholatnya sampai khusyuk luar biasa, sampai nangis doanya. Kenapa? Karena lagi susah. Coba lagi senang. Coba lagi senang. Allahu Akbar, pulang dari mall, Allahu Akbar, dia baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi belanjaan ketinggalan lagi di parkiran. Belanjaan saya ketinggalan di parkiran, kira-kira dia ngambil apa enggak ya? Lagi sholat mikirin belanjaan. Kalau susah, khusyuknya luar biasa. Kalau dalam keadaan ruwet, khusyuknya luar biasa. Jangankan itu, sholat subuhnya aja jam 4 udah datang duluan. Orang pintu masjid masih dikunci, dia udah nungguin. Giliran sholat subuh, sujudnya aja sampai jam 8 nggak bangun-bangun dia. Ketiduran. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya kita bersyukur kepada Allah, maka disinilah di dalam sebuah kitab Mukhtarul Hadis, ada juga termasuk di dalam kitab Nasaihul Ibad, ada dalam sebuah kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, Pak. Ada 4 urusan yang apabila kita diberikan 4 hal ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. 4 hal ini apabila kita peroleh, kita akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, kata baginda Rasul, lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ba'da sholat selesai salam, jangan langsung Allahumma lantas jalan. Doa heula cak orang Sunda mah. Doa dulu supaya kita, hajat kita diterima oleh Allah. Pada hari itu rahmat Allah turunkan. Jangankan kita, Nabi Adam aja berdoa kepada Allah. Mungkin sebagian bapak-bapak pada tahu apa doa Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Itu biasa dengar Pak dulu. Mungkin bapak-bapak tahun 70 di musola, aki-aki sering kita dengar suaranya tuh. Kangen kadang sama suara itu. Walaupun dia baca solawatan atau baca Robbana ya Robbana sambil batuk-batuk. Kadang belum juga wudhu masih pakai kolor, sarung ada di sini habis ronda. Udah pegang aja mik musola, Robbana ya Robbana. Batuk aja, bari nyender aja dia mah. Giliran azan jam 7 dia azan ketiduran. La ilaha illallah. Tapi istiqomahnya luar biasa. Doanya Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pun kita berdoa seperti itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang mustajab dijabah oleh Allah. Mohon maaf Pak, Nabi Yunus. Kenal Nabi Yunus? Kenal di mana? Nabi Yunus waktu dimakan ikan hud, dimakan ikan paus, doa kepada Allah, pasrah kepada Allah. Apa doanya? Semua nabi punya doa yang mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ujungnya zalimin lagi. Tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Makanya terkadang orang tua dulu doa mah dijadikan amalan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anak muda sekarang ngamalin juga bacaan itu. Dia dengar riwayatnya katanya Nabi Yunus keluar dari mulut ikan paus. Gua amalin amalin setiap hari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiba-tiba di warga, di RT, di RW ngadain jalan-jalan ke Taman Safari, jalan-jalan tuh bapak-bapak, ibu-ibu. Anak muda tadi yang ngamalin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin paling depan. Tenang Bu, pokoknya kalau ada singa lepas urusan saya. Waduh, luar biasa. Bener itu singa lepas. Singa lepas dihadapin sama dia. Dia baca, tenang urusan saya ini mah dihadapin. Kakinya ngengkang Pak, kakinya ngengkang, dia dengan gagahnya dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditiup matanya. Alhamdulillah, ternyata singa baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Santapan luar biasa kata singa. Ya Allah, salah ngamalin ternyata. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, awas ngamalin juga jangan salah ngamalin. Ini mah beda doa. Kemudian Nabiullah Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud, doa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sering kita dengar Pak di musola dulu di kampung, betul? Coba kalau kita pulang kampung, mau ke Jawa kek, mau ke daerah Kulon kek, mau ke daerah timur kek, seberang kek, dibaca sama aki-aki sama anak-anak santri. Hasbunallah terkadang diganti sama orang Jakarta, aneh. Terkadang pengajian ibu-ibu, maaf kata ini, diganti syairnya, indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung 3 bulan perut mengandung. Begitu diganti pada syairnya, ada aja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebuah doa yang luar biasa. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah sepi aman. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Diperintahkan oleh Allah kita memperbanyak zikir kita di waktu pagi dan petang. Pagi dan sore kita zikir kepada Allah. Maaf kata Pak, kita punya hati
terkadang jarang dipakai untuk zikir kepada Allah. Yang ada lisan kita ngegibah melulu, tetangga sebelah diomongin melulu. Jangankan tetangga sebelah, setiap hari ketemu kawan kantor, mungkin dosa kita paling banyak mungkin, Pak. Niat dari rumah mau zikir, ikutin apa kata Ustadz kemarin pengajian, biar rezekinya makin berkah. Giliran zikir subhanallah subhanallah di kantor, bari wirid subhanallah, datang kawannya, woi apa kabar? Baik. Gimana kabar ente? Baik. Itu kawan kita gimana tuh? Kenapa? Itu kemarin tuh ketahuan sama KPK. Waduh, gimana ya? Emang udah jalannya dia tuh mah. Udah tuh mulai ngomongin dah. Ngaco ngomongannya kemana-mana. Habis dia mah nggak bagi-bagi sama gua, kan begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita, jaga kalbu kita. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila yang segumpal itu baik, maka baiklah untuk kita. Apabila yang segumpal itu buruk, buruklah untuk kita. Apa yang segumpal itu? Ala wahyal qalb, yaitu hati kita. Yang terkadang hati itu, Pak, bolak-balik, yazid wa yanqus, naik turun. Kadang zikir, kadang lupa sehari-hari kepada Allah. Kadang ingat lagi, kadang lupa lagi berhari-hari. Makanya disinilah perbanyak zikir kepada Allah. Insya Allah kita semua akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau hati kita selalu bersyukur kepada Allah, berapapun harta yang kita punya, apapun keadaan yang kita hadapi, insya Allah selalu menerima takdir dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, Pak. Mohon maaf, bukankah orang-orang luar negeri sana, orang Jepang, orang Amerika, hartanya banyaknya luar biasa, banyak luar biasa. Kemana dia mau dia bisa pergi, kemana dia ingin dia bisa beli. Tapi ternyata kehidupannya dengan berakhir bunuh diri. Kenapa? Karena qalbu tidak bisa bersyukur. Karena hati yang begitu sempit, sehingga merasa sempit kehidupannya. Jangankan pergi ke luar negeri, jangankan pergi kemana-mana, ternyata hidupnya seperti berada di atas meja balik, Pak. Di atas meja balik, meja ini nih, kalau kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia masih bisa hidup selama 1 minggu kalau enggak ada makanan. Manusia bisa hidup 4 hari kalau enggak ada minuman. Tapi manusia bisa tidak hidup dalam hitungan 3 detik kalau tidak ada harapan. Makanya banyak orang yang tidak harapan, yang tidak mempunyai harapan, banyak yang bunuh diri, yang mengakhirkan hidupnya lantaran qalbunya yang sempit, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafat dunya hanat alaih, barang siapa yang mengaku, yang mengetahui hakikat dunia, maka merasa ringan kita untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang selalu bersyukur. Kita mempunyai keluarga, walaupun rezeki pas-pasan, kita bersyukur dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah bakal berikan jalan rizki yang tidak kita sangka-sangka, di luar dari logika kita, di luar nalar dari kita. Makanya disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal. Yang pertama adalah lisan yang selalu berzikir, dan yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, satu lagi, insyaallah sebentar lagi, 5 menit lagi, wa badanun sabir, badan yang sabar. Badan yang kita pakai, jasad yang kita pakai ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Apapun keadaannya, kita sabar, terlebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kudu sabar, Pak. Kalau nggak sabar berantakan sholat kita.
apalagi dengar imamnya yang lama, waduh luar biasa. Biasanya yang rentan-rentan itu ketika mulai ngegerendeng hati ketika sholat mah taraweh. Bener, taraweh Pak, mohon maaf, taraweh yang bikin hati gerendeng. Allah, sholat paling depan lagi, Allahu Akbar, jadi makmum. Sholat di Islamic Center, ternyata imamnya setiap kali taraweh harus habis 1 juz. Sedangkan dia biasa sholat di musola yang sholatnya cepat 2-3. Imamnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, mana sholat gue paling depan lagi. Hari ini gue kejebak sholat taraweh ini. Tuh, ngomongnya begitu. Sholat taraweh kejebak dia bilang. Kenapa? Karena biasa cepat. Yang biasa lama datang ke tempat yang cepat. Aki-aki biasa sholat di Islamik, sholat di musola. Sholat di musola yang cepat sholatnya, imamnya mohon maaf Pak, ada tuh kita lihat di media 23 rakaat 20 rakaat sholat taraweh 5 menit selesai. Masya Allah, luar biasa. Itu gimana bacanya? Ternyata di media ada bener. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bacanya begitu. Itu aki-aki di belakang sampai muntah itu. Hari ini gua mabuk Fatihah katanya. Itu terkadang sholat kita dipakai untuk kesabaran menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita, Pak. Antara di kantor dengan baca Quran, insya Allah lamaan di kantor daripada baca Quran, betul? Coba di kantor dari pagi sampai sore kuat ngelihat komputer. Tapi di rumah ketika baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Udah ngantuk, udah gak kuat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kudu sabar. Kenapa? Kita lihat usia kita yang hanya sebentar ini. Kadang ada sebuah syair Pak yang kita dengar tuh di musola ibu-ibu. Ilahi ilas tulil firdausi ala. Mungkin bapak-bapak juga hafal. Wala aqwa ala naril jahimi. Diganti tuh Pak. Diganti, ada anak-anak yang pintar bikin syair. Sisa berapa umur hidup kita sekarang, tak terasa tiap hari makin berkurang. Tuh, makin berkurang, bukan makin nambah, makin kurang. Ini mah panjang umurnya, tambah umur, pugu makin dekat ke Allah. Udah gitu suruh niup lilin, tiup lilinnya. Habis tiup lilin tepuk tangan lagi. Itu apa hebatnya habis tiup lilin tepuk tangan? Kalau pengen hebat tuh corong Pertamina tiup sampai mati sekalian. Baru tepuk tangan. Masya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tak terasa tiap hari makin berkurang usia kita. Hari ke hari sampai ke tahun makin tua. Usia kita makin tua, makin lemah. Insyaf wahai manusia sebelum ajal tiba. Diingetin kita dari syair-syair. Ada lagi, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Awas tuh, lagu itu jangan dipakai sekali-kali untuk menjenguk orang sakit. Kalau ngejenguk orang sakit, insya Allah tepar lagi dia. Maka hadirin rahimakumullah, insya Allah dari hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita dapat mengambil satu pelajaran dan kita bisa memakai setiap hari. Mudah-mudahan semua amaliyah kita diterima oleh Allah dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.